Eh, ngopi. Ngopi hujan-hujan, kita ngobrol lagi nih Hen, kayaknya Hen. Ngobrol apa nih kita kali ini? Jadi ini video untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Jadi kayak bagus untuk kita kalau membahas tentang yang ada hubungannya dengan pendidikan dan kewarganegaraan. Betul. Tapi kita tetap ngambil tema-tema podcast gitu ya kayaknya ya. Iya. Berhubung yang kayak udah aku bilang tadi, aku mau ambil tema yang ada di buku, yaitu integrasi nasional. Oke. Kamu tahu integrasi nasional nggak? Integrasi nasional paling aku taunya kayak low key, kayak cuma dasar-dasarnya doang. Mungkin yang aku tahu kayak definisi-definisinya doang kali ya. Oke. Kayak sebelum kamu tanya aku, mending aku tanya ke kamu nih, kan kamu yang mau bahas. Ini topik kamu buat tugas kamu. Oke. Menurut kamu integrasi nasional itu apa sih, Yan? Kalau setahu aku, integrasi nasional itu usaha penyatuan suatu bangsa. Kan bangsa itu terdiri dari berbagai macam suku, khususnya kayak di Indonesia. Jadi integrasi nasional itu sangat penting untuk membuat bangsa kita menjadi satu kesatuan yang utuh seperti cita-cita pendiri bangsa kita. Oke, berarti intinya kayak persatuan bangsa di bangsa kita yang banyak suku, banyak ras dan lain-lain gitu. Iya. Kita kan ngomongin tentang integrasi nasional nih, yang berarti kita ngomongin tentang penyatuan bangsa. Iya. Kamu sadar nggak sih, Hen? Kita kayak dari kecil, dari dulu kita ini udah ditanamkan atau didoktrin di bahasanya dengan nilai-nilai apa ya? Nilai persatuan seperti kayak Pancasila dan integrasi nasional. Menurut kamu gimana? Kalau nggak salah kita mulai dapat nilai-nilai untuk menjadi loyal ke bangsa itu dari TK apa SD ya? Kayak dari SD ya. Dari SD. Kalau TK kita dulu masih nyanyi-nyanyi ya. Iya betul. Nyanyi kita. Jadi kalau menurut aku pentingnya ditanamkan tentang pengetahuan tentang integrasi nasional sejak dini, yaitu agar kita udah mencintai bangsa sejak kita masih kecil. Kalau kita udah dewasa baru dikasih tahu tentang ilmu seperti itu, takutnya akan sulit masuk. Soalnya kalau menurut aku, kita kalau udah dewasa itu pasti kayak sudah dapat informasi tentang pemahaman dan pengetahuan yang mungkin bertentangan dengan Pancasila. Oke. Apalagi kayak zaman sekarang kita udah ada internet, kita udah ada smartphone, apalagi kita juga nggak pakai smartphone juga kan. Itu soalnya kalau kita tidak dimulai sejak dini takutnya akan lebih sulit masuk. Oke, betul. Di sisi lain kita kan sebagai masyarakat yang lahir di sini diwajibkan untuk menaati aturan-aturan yang berlaku di sini, ketentuan-ketentuan. Nah, berarti itu bahas norma-norma yang berlaku. Nah, masalahnya semua itu kan didasarkan kepada Pancasila. Betul. Kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan pasti akan menjadi masalah. Betul. Ngomongin tentang masalah yang dapat timbul nih kalau kita nggak paham tentang integrasi nasional. Menurut kamu ada nggak sih masalah yang bisa timbul? Oh ya jelas. Apa tuh? Disintegrasi. Oke, disintegrasi. Iya. Berarti itu kebalikan dari integrasi. Kalau integrasi itu adalah usaha penyatuan suatu bangsa, nah itu adalah usaha pemecahan mungkin dari suatu kelompok yang tidak puas dari bangsa kita untuk membuat bangsa sendiri barangkali. Jadi di negara kita ini bisa terjadi kah disintegrasi itu menurut kamu? Kalau aku sih ya lihatnya sangat mungkin terjadi. Betul, maybe. Apalagi masih banyak ketimpangan yang terjadi di masyarakat ya. Kita balik lagi deh ke Pancasila. Oke, Pancasila. Kalau Pancasila itu kan kita udah bahas dari tadi sih. Kayak pentingnya seperti apa. Kalau menurut aku ini juga berkontribusi besar dengan masalah integrasi ini. Soalnya kalau ini tidak diterapkan dengan baik dari pemerintah maupun rakyatnya, pasti bisa menimbulkan yang seperti ini. Kayak semisal kamu kalau dulu masih SD belajarnya Pancasila itu yang paling kamu hafal itu sila keberapa? Sila ketiga. Paling pendek. Paling pendek Persatuan Indonesia. Kayak kamu dulu masih SD itu kan dari kelas 1 sampai kelas 6. Betul. Yang dibahas apa nilai dari Persatuan Indonesia? Betul. Gotong royong dan gotong royong. Kamu bosan gak sih sebenarnya? Well, jujur sih dulu kayaknya bosan karena setiap ada soal itu yang kita jawab kayak itu terus Iya. gak sih? Tapi kalau kamu sendiri ngerasakan sekarang kamu kan udah dewasa ya nih ya, udah menjadi masyarakat, udah punya KTP kan? Udah, alhamdulillah. Oh iya. Jadi udah punya KTP, udah dewasa. Kamu merasakan gotong royong itu sebenarnya penting nggak sih?
Gotong royong. Aku sendiri sebagai mahasiswa nih, menurut aku gotong royong itu penting banget. Karena mungkin mahasiswa ini terkenal dengan yang namanya proker, yang namanya berorganisasi. Jadi menurut aku, buat kita gotong royong itu penting karena dalam suatu proker atau organisasi, suatu event atau proker tersebut tuh nggak bisa jalan kalau kita nggak saling kerja sama. Dan menurut aku itu penting banget karena kalau ada yang apatis mungkin yang nggak mau kerja sama itu bisa ngerusak semua plan kita. Jadi di sini kita tahu kan pentingnya kenapa kita dulu selalu diulang-ulangi pengetahuan tentang gotong royong. Jadi soalnya kalau diterapkan ke kita sudah dewasa, jadinya seperti itu. Terus kalau aku bilang Pancasila itu dari sila ke-1 sampai sila ke-5 itu saling berkaitan, adalah satu kesatuan yang saling berkaitan, gitu kamu percaya? Wah, kalau dilihat-lihat sih mungkin mereka berkesinambungan ya. Menurut kamu gimana opini kamu? Gini, aku kasih contoh ya. Seumpama Persatuan Indonesia tadi, itu kita bisa ngaitin sama sila ke-5, keadilan sosial. Jadi gini, kalau gotong royong tadi tidak diterapkan, pasti semisal kayak orang egois sendiri-sendiri, mementingkan sendiri-sendiri, apalagi kalau sampai mementingkan kelompoknya sendiri. Nah, itu nanti kelompok yang lain yang merasa tidak adil, pasti kayak merasa terancam, kayak tidak nyaman di tempat itu. Itu yang memicu disintegrasi nasional kalau menurut aku. Itu kalau diterapkan ke skala yang lebih luas ya, skala dalam negara ya. Misal kayak suku ini merasa tidak merasa mendapatkan keadilan di sini. Ya. Jadi itu yang menurut aku bisa memicu disintegrasi nasional. Oke. Berarti disintegrasi nasional ini bukan cuman satu negara, cuman mungkin antar kelompok itu juga bisa. Oh, juga bisa. Oke, keren. Terus mungkin kita udah bahas tadi dari integrasi nasional sampai ke disintegrasi nasional, banyak positif negatif yang udah kita pahami, yang kita pelajari hari ini. Menurut kamu nih Hen, kan tadi kita terakhir bahas tentang disintegrasi nasional. Menurut kamu ada nggak sih solusi buat mencegah hal itu terjadi di negara kita? Kalau menurut aku, kalau dilihat dari dulu sampai sekarang, dari awalnya berdirinya Indonesia sampai sekarang, sebenarnya dulu ada satu masalah sih. Oke, apa itu? Yaitu tidak diterapkannya nilai-nilai Pancasila secara betul. Oke. Jadi itu memicu itu tadi disintegrasi nasional. Kayak zaman dulu ada gerakan-gerakan separatis, bahkan sampai sekarang masih ada ya. Iya. Kayak semisal kalau kita bisa menerapkan kelimanya dengan baik, sebenarnya bisa menekan angka terjadinya disintegrasi. Kayak kalau menurutku ya, ini aku nambahin lagi ya. Oke, boleh. Sebenarnya aku nggak mau nyalain pemerintah, nggak mau memberi beban ke pemerintah. Tapi kalau menurut aku, alangkah baiknya kalau pemerintah bisa mengedukasi dan memberi pemahaman lebih tentang pentingnya integrasi nasional kepada masyarakatnya. Sebenarnya kalau dulu udah diberi sejak dini itu bagus. Tapi mungkin sekarang kan masih banyak ya kasus-kasus gitu. Mungkin seiring berjalannya waktu, zaman kan berkembang. Iya. Jadi mungkin kurikulumnya juga bisa lebih dikembangkan lagi, fasilitasnya juga mungkin bisa diperbaiki lagi. Terus yang kedua, kita sendiri, berkaca ke kita sendiri ya. Kita kan adalah masyarakat Indonesia, sama seperti yang lainnya. Menurut aku langkah lebih baiknya kalau kita bisa juga menerapkan Pancasila dengan baik, agar tidak terjadi seperti itu. Kayak gak asik banget kalau kita harus berpecah belah karena kita mementingkan kita sendiri. Iya, egoisme. Oke, jadi konklusinya itu berarti buat menghindari disintegrasi nasional ini, kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila yang mana berkesinambungan dengan tata cara menjadi warga negara yang baik. Betul. Oke. Kita tadi udah bahas banyak banget. Aku udah dapat banyak ilmu dari kamu. Aku juga dapat banyak ilmu dari kamu. Iya, tadi aku nanya mulu ya.